Nah ini nanti bisa dijadikan Mas Eko bisa dipertimbangkan supaya melengkapi dokumen kurikulumnya ya. Kemudian yang ingin sampaikan isu penting kurikulum S2. Untuk yang linearitas ini sebagai teori aja barangkali supaya memudahkan kita di dalam penyusunan. Hasil kajian saya itu dan ya tentu dari beberapa hal yang saya baca dari dokumen kurikulum yang ada di kami, ada prodi yang memang linearitasnya itu ke kompetensi. Ya jenjangnya KKNI yang sebut dengan 1, 2 sampai 9 atau juga dengan kompetensinya berdasarkan taksonomi. Ya kebanyakan sih secara taksonomi artinya memang kompetensinya kalau yang S1 punya dalam penelitian itu hanya menjadi menjadi ya mungkin sebagai peneliti pemula begitu. Tapi yang misalnya di S2-nya itu sudah lebih tinggi lagi, kemudian kompetensi di S3 lebih tinggi lagi. Atau linearitas berdasarkan profesi peran. Kalau saya nilai dari penyampaian dari Mas Eko, profesi dipertahankan dari S1, yaitu sebagai pendidik, kemudian peneliti, dan edupreneur. Nah, profesi itu bisa dikembangkan sebenarnya. Ya, artinya yang ditingkatkan profesinya sama ya, profesi sama, kemudian berarti kalau UNY ke arah kompetensi berarti ya. Karena yang dipertahankan adalah profesinya. Kalau yang ini justru profesinya disebutkan berbeda dari S1, S2, S3-nya gitu. Nah, mengacunya pada SKKNI. SKKNI itu kan berbagai macam skema. Ya, sebagai skema misalnya jadi analis penginderaan jauh dan seterusnya, itu kan berarti kan ada semacam loncatan profil yang dari S1, S2-nya itu agak berbeda gitu. Ada perluasan peran. Ini maksud saya. Ini adalah yang kita pilih untuk misalnya kerumusan profesi berdasarkan KKNI, yaitu jenjang. Ya, indikator pembeda antar jenjang tentu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan ilmu dan kewenangan dan tanggung jawab. Nah, kalau ini seperti saya pikir ini kita ini di posisi 8 sebenarnya, S2 spesialis 8. Kalau ini kan profesi, berarti sudah masuk pada ahli gitu ya, ahli. Kalaupun nanti pada proses perumusan kompetensi di tingkat S1 tentu mengacunya pada analis atau teknisi, sedangkan S2 mohon diperhatikan tidak lagi jadi analis tapi sudah menjadi ahli. Kemudian ini yang disebut dengan linearitas kompetensi. Ya, kalau kita lihat misalnya untuk yang jenjang ini saya ambil dari ketentuan mampu mengaplikasikan bidang keahlian. Di sini sudah muncul inovasi. Kalau di sini belum ada inovatif dan teruji. Kalau ini ada karya kreatif dan original untuk yang S3-nya. Gitu. Ini menguasai konsep teoritis bidang tertentu. Ini inner dan multidisipliner. Nah, ini ada inter, multi, dan transdisipliner. Jadi mungkin nanti pada proses deskripsi tentang profil antara S1, S2 itu tolong dibedakan gitu ya. Nanti kalau bertanya ini gimana perbedaannya, tentu kita mengacu pada aturan di sini. Jenjang 6 seperti ini, jenjang 8 dan 9. Nah, proporsi pendalaman bidang keilmuan menurut saya mungkin seperti ini ya. Jadi bidang keilmuan terkait dengan materi tentang geografinya itu S1 lebih banyak daripada kegiatan penelitian. S2 penelitian dan penemuannya seimbang, sedangkan S3 betul-betul diharapkan disertasi dan wawasannya itu lebih tinggi karena memang harus original, kreatif gitu ya, inovatif seperti itu. Nah, ini yang kedua terkait dengan penyusunan profil seperti yang kemarin saya jelaskan, ini linearitas perluasan profil lulusan, artinya antara kompetensi utama pendidik geografi kemudian diperluas kalau akan menggunakan keahliannya ke arah digital, mungkin ditambahkan gitu ya keahlian geospasialnya, atau ditambah dengan geowisatanya, atau mungkin kalau misalnya ini adalah berbasis inovasi kewirausahaan, maka dia perluas menjadi ini agrobisnis. Ini sebagai ilustrasi saja.
Sebagai ilustrasi bahwa proses penyusunan profil ada dua pendekatan. Perluasan profesi misalnya seperti ini. Kalau untuk pendidik ini juga ke arah 8 ahli geopolitik geostrategis. Kemudian kalau misalnya kita pilih tentang bidang keuangan, analisis kebijakan, nah, ini masuk juga, namanya kualifikasinya perencanaan wilayah. Tadi mata kuliahnya kebanyakan perencanaan wilayah kelihatannya ya. Mungkin kalau edupreneur-nya bisa nggak diganti langsung ya perencana wilayah misalnya. Itu lebih lebih pas kalau kita mempertahankan mata kuliah dibanding dengan profil kita ganti saja gitu misalnya kalau memang tidak wilayah edupreneur. Tapi untuk menentukan profil tentu harus ada masukan dari para stakeholder, kira-kira S2 Pendidikan Geografi UNY itu mau ke arah mana ini bobotnya begitu. Nanti diuji berdasarkan proporsi mata kuliah. Tapi kalau mata kuliah yang saya disediakan Mas Eko itu luar biasa, luar biasa ini ya apa namanya nama-namanya gitu. Bagus-bagus gitu. Dari mana sih mimpinya tuh? Bagus-bagus. Tertarik kalau misalnya ada mahasiswa yang mau S2 di UN itu tertarik dengan mata kuliah yang bagus. Cuma masalahnya sekarang dicocokkan ya dengan yang lainnya, diseimbangkan gitu. Diseimbangkan. Kemudian nah ini prospek kerja geografi kan banyak yang harus kita bisa dialihkan gitu. Apakah nanti ke arah ahli teknologi informasi geospasial, bisa aja pendidik dan ahli teknologi geospasial. Tapi mata kuliahnya harus banyak di sini gitu. Atau kita jadi surveyor atau ahli pemetaan atau penata kota, perencanaan transportasi. Nah ini bisa kita sebagai mungkin mata kuliah pilihan. Kalau memang ada sumber daya yang mumpuni untuk bisa mengampu mata kuliah ini, bagus gitu ya. Ini adalah beberapa lembaga yang saat ini banyak teman-teman geografi masuk sebenarnya, baik melalui ini perusahaannya Esri, Geotrame ini perusahaan, LIPI, kemudian Geospasial masih ada lah, Bape dan seterusnya. Nah ini mungkin bisa dijajaki oleh kita, prodi memang harus banyak silaturahim kan untuk bisa kira-kira kita membantu lulusan untuk bisa bekerja di wilayah ini. Kebanyakan sih S2 itu kan sudah bekerja, berarti kan kompetensinya boleh ditingkatkan. Nah ini bisa dijadikan sebagai acuan kita di dalam merumuskan profil, kemudian deskripsi, bahan ajan dan mata kuliah. Ini saya coba telusuri ya, kalau misalnya ini sudah linear, Prof. Linear. Saya coba misalnya untuk yang pendidikan geografi dengan S2 dengan S3 itu sama ini, itunya pendidik, peneliti dan edupreneur. Kalau di S1 peneliti asisten, kalau di S2 supaya beda dengan yang Ibu Nurul menurut saya harus disebutin gitu. Bukan peneliti biasa tapi peneliti asisten. Kalau S2-nya nanti sebutkan aja profilnya peneliti madya gitu. Supaya nanti ketika dia S3 peneliti utama gitu. Nah ini disesuaikan lah gitu supaya ada bedanya dengan S1. Kalau di sini guru geografi muda, sebenarnya nggak ada ya geografi muda ya. Atau pemula, ini guru profesional, artinya diharapkan memang mereka sudah target kita mereka sudah PPG misalnya. Nah fokus kompetensinya sudah sangat beda kan Bapak Ibu. Penguasaan dasar pedagogi ini perencanaan pembelajaran sudah mulai bagus, kompetensi utama seperti ini. Ini bisa dijadikan edupreneur pemula, ini susah didefinisikan sebenarnya. Pemula, madya ada gitu, edupreneur madya. Nah ini kelihatannya ya pokoknya saya membedakan bahwa edupreneur apa yang disasar oleh S2. Ya kalau yang S1 kan tetap edupreneur juga kan gitu. Nah ini yang kedua tentang rekognisi pembelajaran lampau, Prof. Saya pikir ini juga ya kita sediakan, kalau di UPI sediakan gitu, supaya memungkinkan dari Pemda barangkali ada yang, kami sedang kerjasama dengan Kalimantan Timur, ada berapa guru yang mau S2, terutama yang PGSD kalau nggak salah, PGSD. Nah mereka maunya ke RPL gitu,
karena didanai oleh Pemdanya. RPL itu apa? Ada 2 tipe, Bapak Ibu. Ini tipe A, yaitu untuk rekognisi pengalaman lampaunya itu untuk sekolah gitu ya. Untuk bisa pendidikan di S1, S2, S1, S2, S3 nggak bisa. Kalau tipe B itu adalah penyataran kualifikasi bagi calon guru, terutama guru SMK sebenarnya. Nah, ini pada waktu tentu saya tidak akan bahas masalah yang tipe B. Nah, tipe A untuk CPL RPL sendiri sebenarnya yang direkognisi itu mata kuliahnya, bukan program studinya. Jadi dari manapun sebenarnya kalau emang dia mirip misalnya dari ilmu lingkungan ya, atau dari penginderaan jauh nah dulu S1-nya itu ketika masuk ke kita, ke S2 kita, coba aja dicek mata kuliahnya ada yang bisa memenuhi enggak. Kalau iya, nanti bisa direkognisi gitu. Artinya bisa mengurangi beban kuliah pada waktu dia di S2 kita gitu. Aturannya seperti itu. Kemudian ini yang tipe A, CP itu capaian pembelajaran formal, artinya mereka yang dulunya sudah S1 gitu ya. Kemudian kan dua-duanya boleh, CP formal digabung dengan CP non formal karena dia sudah kerja misalnya. Ya, dia melalui jalur itu, ya. Atau biasanya kalau kami itu mendapatkan RPL itu bagi mereka yang dulu itu S1-nya nggak sempat lulus gitu. Bukan DO, kalau DO nggak boleh masuk RPL. Kalau yang mengundurkan diri istilahnya, udah habis waktunya, dipaksa oleh kita, daripada kamu DO lebih baik tanda tangan aja ini. Nanti rektor akan menerbitkan surat tanda mengundurkan diri dan juga akan kami kasih transkrip nilainya. Nah, itu bisa digunakan untuk RPL di tempat yang lain. Sehingga nanti kan tidak lama-lama dia kuliah di tempat lain karena sudah mendapatkan nilai ya kredit pada waktu dulunya sebelum dia mengundurkan diri. Nah, istilahnya itu adalah transfer kredit dan melanjutkan diri. Kemudian kalau capaian non formal, biasanya kan ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan, mungkin ada informal, bahkan pengalaman kerja, itu sertifikatnya itu bisa direkognisi dan namanya perolehan SKS, dan itu diperolehkan untuk melanjutkan studi. Jadi RPL itu bukan cara mudah untuk masuk ke perguruan tinggi, tetapi cara lain melanjutkan studi di perguruan tinggi. Karena jangan sampai ada kesan ya mudah aja masuk melalui RPL, bukan, ini cara lain gitu. Cara lain. Ini jenis RPL tipe A. Tadi saya sudah jelaskan, ini saya PPT-nya diambil dari sosialisasi. Ada perolehan kredit, ada transfer kredit. Kalau yang ini adalah CP pengakuan dari kegiatan pendidikan non formal, informal dan seterusnya. Mereka biasanya kan ada yang kursus, ada yang apa begitu. Itu bisa digunakan untuk ditukar kreditnya atau transfer kredit, yaitu dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya. Nah, ini aturan yang kita gunakan adalah yang bagian ini yang sebelah kanan. Itu yang terbitan 2024. Ya. Jadi ini intinya sih sebenarnya ada jumlah maksimal pengakuan capaian pembelajaran yang dapat diakui 70% dari total SKS beban yang belum studi. Jadi artinya jadi jangan sampai begini, maksudnya dia punya sertifikat, banyak transkrip nilai gitu. Kemudian datang ke prodi kita, setelah itu karena ini sudah tuntas nih, udah 54 SKS, tolong saya beri ijazah, nggak bisa. Kita hanya mampu aturannya hanya 70% saja yang diakui gitu. Jadi ya setidaknya 1 semester mereka kuliah di kita lah gitu ya, di prodi gitu. Jangan sampai datang hanya minta ijazah saja gitu. Masa perguruan tinggi sebagai cap hanya stempelnya saja, nggak bisa. Kemudian program studi diberikan kebebasan dalam menentukan mata kuliah yang ditawarkan untuk direkognisi, mana saja yang akan direkognisi, karena ada beberapa mata kuliah yang tidak boleh direkognisi gitu kan. Ini adalah core bisnisnya atau
hal yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Jadi di mata kuliah yang memang disepakati bisa direkognisi dan juga yang tidak. Tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototip, project atau bentuk tugas lain yang sejenis tidak dapat ditawarkan untuk direkognisi. Jadi tadi ada tesis, berarti tidak boleh direkognisi. Kalau ini mata kuliah boleh. Kemudian pada pendaftar yang mengalami putus studi atau drop out pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan melanjutkan studi melalui mekanisme di perguruan tinggi lain. Jadi kalau dulu tidak boleh, sekarang kelihatannya boleh, tetapi tidak boleh dulunya tidak sempat lulus di UN-nya, kemudian balik lagi ke UN-nya enggak. Lebih baik di UN-nya datang aja ke UPI gitu kan, jadinya di perguruan tinggi yang lain seperti itu. Nah, ini persyaratan peserta RPL transfer kredit, berarti dari kumpulan transfer nilai. Ini pendaftar akan melanjutkan pendidikan formal ini, kemudian pendaftar yang akan melanjutkan ke profesi magister paling rendah lulus program sarjana ya pasti, memiliki capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal maupun informal atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi pada prodi yang akan ditempuh. Ini pasti harus relevan. Kalau tidak relevan, tentu banyak kegiatan atau sertifikat atau bukti-bukti hasil pengalaman kerjanya ditolak karena tidak sesuai dengan mata kuliah kita. Nah, ini program studi dengan ini persyaratan bagi program studi dengan status akreditasi minimal, terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan. Jadi program studi tidak bisa menerima RPL kalau belum menghasilkan lulusan. Kemudian program studi yang memiliki jumlah minimal dosen tetap sesuai dengan undang-undang, kemudian menyelenggarakan RPL transfer kredit hanya diperolehkan pada program sarjana, dan penyelenggaraan RPL perolehan kredit hanya diperolehkan pada program profesi dan magister. Nah, ini penyelenggara. Kemudian ini kesiapan dari perguruan tinggi kalau mau melaksanakan, yaitu harus menetapkan peraturan mengenai pedoman penyelenggaraan RPL. Jadi punya pedoman tentang RPL. Di kami sudah 2 kali perubahan, sekarang sudah perubahan lagi karena aturan main yang di Jakarta itu berubah juga. Tata cara pendaftaran, skema, batas maksimum, lama studi, pembayaran dan seterusnya ini biasa saya pikir sebagai buku pedoman. Kemudian kesiapan dari perguruan tinggi ini harus ada tim RPL khusus dari tingkat universitas. Penilai RPL biasanya kami dari dosen biasa saja ya yang memang ditunjuk oleh prodi, ditugaskan oleh dekan untuk menjadi penilai dokumen-dokumen RPL. Kemudian komite RPL yang bertugas menjadi pelaksana RPL memenuhi ketentuan peraturan. Hal yang khas di RPL itu adalah universitas harus memiliki atau mendownload Seira kan, aplikasi Seira. Nah, ini biasanya semua perguruan tinggi UN juga punya Seira pastinya. Nah, ini adalah alur pendaftarannya. Jadi intinya sih gini, kalau misalnya prodi kita itu memang layak atau diajukan oleh perguruan tinggi untuk menerima RPL, itu biasanya bisa diupload atau didaftarkan ke Seira gitu. Walaupun layak untuk mendapat atau memperoleh atau melaksanakan RPL, tapi kalau misalnya prodinya tidak berkenan untuk menerima RPL, berarti tidak usah didaftarkan ke Seira. Nah, kasus terjadi ada sebuah perguruan tinggi besar itu biasa RPL, tetapi lupa tidak mendaftarkan ke Seira gitu. Nggak tahu ini kasus seperti apa, ini udah lama kemarin dengar-dengar. Jadi khawatir anak itu mahasiswa itu kuliah biasa gitu merasa aman, tapi tiba-tiba di Pedidikti tidak terdaftar karena Seira itu terkoneksi dengan Pedidikti.